Injil kebenaran berisi satu baris yang coba dihapus oleh gereja dari setiap naskah. Ketika kamu terlahir ke alam ini, para penguasa merenggut nama yang kamu bawa sebelum kamu berwujud daging. Dan tanpa nama itu, kamu mengembara tersesat, mencari dirimu sendiri di cermin yang tidak akan pernah bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu merasakannya sepanjang hidupmu. Rasa ganjil yang menyiksa itu bahwa kamu bukan seperti yang dikatakan orang lain, bahwa namamu yang tertera di akta kelahiranmu, yang dipanggil orang-orang kepadamu, tidak terasa pas. Rasanya seperti memakai baju orang lain. Itu bukan imajinasi, itu bukan krisis identitas, itu adalah ingatan. Samar, terdistorsi, tetapi mencoba untuk menerobos keluar. Kamu memiliki sebuah nama sebelum tubuh ini ada. Sebuah nama yang menjadi milikmu di pleroma, sebelum demiurge menyeretmu ke dalam materi. Dan saat kamu menarik napas pertamamu di dunia ini, dia mencurinya. Tidak secara acak, tidak secara tidak sengaja, melainkan dengan sengaja, karena nama sejatimu adalah frekuensimu. Itu adalah suara yang dibuat kesadaranmu saat beroperasi pada tingkat monad. Dan selama dia menjagamu agar tidak mengingatnya, kamu tetap terperangkap dalam sistemnya. Menjawab identitas palsu yang dia tanamkan, mengejar pengakuan di dunia yang dirancang untuk memastikan kamu tidak pernah menemukan dirimu sendiri. Tapi ada satu teknik yang diajarkan Yesus secara rahasia. 7 menit, keheningan, dan satu pertanyaan yang memecahkan amnesia itu hingga terbuka lebar. Malam ini kamu akan mengingat apa yang dicuri oleh Demiurge. Dan ketika kamu melakukannya, segalanya berubah. Jika kamu mengingat nama sejatimu malam ini, berikan komentar, saya ingat sekarang juga. Nama ilahimu bukanlah sebuah kata. Itu bukan suku kata yang dirangkai dalam bahasa manusia manapun. Itu adalah frekuensi yang terdengar. Getaran spesifik yang dipancarkan kesadaranmu ketika kamu ada di pleroma sebelum para archon demiurge menjebakmu dalam kepadatan. Bayangkan seperti ini. Setiap bintang memiliki tanda cahaya yang unik, spektrum panjang gelombang yang dapat diukur dan diidentifikasi oleh para ilmuwan. Nama ilahimu adalah padanan soniknya. Nada yang tepat sebelum kamu menjadi manusia. Dan di pleroma, nada itulah cara kamu dikenal. Bukan dari apa yang kamu lakukan, bukan dari peran atau gelarmu, tetapi dari apa dirimu sebenarnya. Frekuensi murni, tidak salah lagi, tak tergantikan ketika kamu turun ke dalam materi. Ketika percikan Sophia memasuki tubuh yang dibuat Demiurge, nama itu adalah hal pertama yang ditargetkan para archon. Mereka tidak bisa menghancurkannya. Itu terjalin terlalu dalam di kesadaranmu, tetapi mereka bisa menguburnya. Membanjiri kesadaranmu dengan kebisingan, memberimu identitas pengganti yang begitu meyakinkan, sehingga kamu lupa untuk bertanya, apakah ada sesuatu sebelum itu? Dan itulah nama manusiamu, sebuah pengganti. Sebuah penanda tempat yang ditugaskan Demiurge kepadamu, hanya agar kamu tetap terhubung dengan sistemnya. Setiap kali seseorang memanggilmu dengan nama itu, kamu merespons. Kamu menoleh, kamu mengidentifikasi diri, dan pada saat itu, kamu memperkuat amnesia tersebut. Kamu setuju secara tidak sadar bahwa inilah dirimu. Orang yang lahir pada tanggal ini, di tempat ini, dengan sejarah ini. Ceritanya begitu lengkap, begitu rinci, begitu diperkuat oleh semua orang di sekitarmu, sehingga mempertanyakannya terasa gila. Tapi inilah yang mulai disadari oleh orang-orang terpilih. Ada saat-saat singkat sekilas di mana nama manusia terasa hampa. Seseorang mengucapkannya dan ada jeda mikrodetik sebelum kamu menyadari mereka berbicara padamu. Atau kamu menulisnya dan itu terlihat asing seperti tanda tangan orang lain. Itu bukan disosiasi. Itu adalah nama aslimu yang terkubur di bawahnya mencoba muncul ke permukaan. Ia mengatakan, ini bukan kamu. Ingatlah, gereja tidak bisa membiarkan ajaran ini bertahan karena itu menghancurkan fondasi setiap sakramen yang mereka bangun. Pembaptisan memberimu nama Kristen. Krisma menyegelnya. Pernikahan mengikat dua identitas palsu bersama-sama. Semuanya dirancang untuk membuat nama pengganti itu begitu sakral, begitu resmi, begitu terikat pada keselamatanmu, sehingga kamu tidak pernah berpikir untuk bertanya, apa panggilanku sebelum ini? Dan jika kamu bertanya, mereka memberitahumu itu tidak penting. Bahwa identitasmu dimulai saat lahir, saat pembaptisan, pada saat kamu menerima Kristus. Tetapi kaum Gnostik tahu yang berbeda. Identitasmu dimulai sebelum waktu, sebelum materi, sebelum demiurge. Dan dia menghabiskan seluruh inkarnasimu
memastikan kamu tidak pernah ingat bahwa saat kelahiran bukanlah seperti yang diajarkan kepadamu. Itu bukan keajaiban, itu adalah penyergapan. Kamu turun. Percikan itu meninggalkan pleroma, melewati bola-bola archon, dan memasuki tubuh yang terbentuk di dalam rahim, dan kamu masih membawa namamu. Kamu masih tahu siapa dirimu, tetapi Demiurge sedang menunggu. Saat kamu menarik napas pertama itu, saat udara menyentuh paru-parumu dan kamu berteriak, para archon membanjiri medan energimu dengan gangguan, trauma, hisapan, cahaya yang menyilaukan, suara-suara keras, tangan-tangan yang menarikmu. Setiap input sensorik diputar ke maksimal untuk menutupi satu hal yang kamu bawa. Ingatan dalam hitungan menit menghilang, tidak dihapus, tapi dikubur. Tertutup oleh lapisan demi lapisan identitas materi, tubuhmu, orang tuamu, namamu, yang diucapkan kepadamu lagi, dan lagi sampai itu, menimpa frekuensi yang kamu bawa. Dan pada saat kamu cukup umur untuk berbicara, amnesia itu sudah lengkap. Kamu menjawab nama yang mereka berikan padamu. Kamu percaya cerita yang mereka ceritakan padamu, dan nama yang kamu miliki sebelumnya, nama aslimu, terkunci begitu dalam sehingga kamu bahkan tidak tahu itu ada, tetapi itu meninggalkan jejak. Itulah sebabnya, orang-orang terpilih menghabiskan seluruh hidup mereka merasa seperti mereka tidak memiliki tempat. Mengapa kamu kadang-kadang melihat ke cermin dan tidak mengenali dirimu sendiri? Mengapa kisah hidupmu sendiri terasa seperti biografi orang lain? Karena memang begitu, itu adalah kisah Demiurge, versinya tentang siapa kamu. Karakter manusia yang dia butuhkan untuk kamu mainkan agar kamu tetap terkunci dalam sistemnya, menghasilkan energi, bereinkarnasi tanpa henti, tidak pernah sadar akan siapa dirimu sebenarnya. Dan bagian yang paling berbahaya, dia membuatmu mengejar identitas. Kamu mencoba kepribadian-kepribadian, kamu membangun persona, kamu mencari dirimu dalam pencapaian, hubungan, peran, gelar. Kamu menghabiskan puluhan tahun bertanya, siapa aku? Dan jawabannya tidak pernah memuaskan karena pertanyaannya sudah dicurangi. Kamu bertanya siapa manusianya, tetapi manusia itu adalah kostum. Pertanyaan sebenarnya yang tidak bisa dibiarkan Demiurge untuk kamu tanyakan adalah, siapa namaku sebelum aku menjadi manusia? Tanyakan pertanyaan itu dan seluruh struktur mulai retak. Inilah yang diajarkan Yesus kepada lingkaran dalamnya. 7 menit, keheningan, dan satu pertanyaan. Temukan ruang di mana kamu tidak akan diganggu. Tanpa musik, tanpa lilin, tanpa persiapan alat, hanya kamu dalam keheningan. Duduklah, pejamkan matamu, biarkan napasmu menetap dalam ritme alaminya tanpa memaksakan apapun. Dan kemudian secara internal, tidak dengan suara keras, hanya sebagai pikiran. Tanyakan, apa nama sejatiku? Jangan mengharapkan jawaban segera. Jangan memaksakan apapun. Jangan mencoba menghasilkan nama dengan pikiran logismu. Pertanyaan itu adalah kunci, bukan perintah. Kamu tidak menciptakan nama itu. Kamu memberikan izin untuk itu muncul ke permukaan. Dan itu akan muncul, tetapi tidak seperti yang kamu harapkan. Itu tidak akan datang dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Itu tidak akan datang sebagai bahasa apapun yang kamu tahu. Beberapa orang terpilih menerimanya sebagai nada, dengungan yang muncul dari tempat yang lebih dalam daripada pikiran. Yang lain menerimanya sebagai getaran di dada atau tenggorokan, frekuensi yang bisa mereka rasakan, tetapi belum bisa diartikulasikan. Beberapa melihat warna, beberapa melihat cahaya membentuk pola yang memiliki suara tertanam di dalamnya. Nama itu menunjukkan kepadamu bagaimana ia ingin dikenal. Jangan menolaknya karena itu bukan yang kamu harapkan. Pikiran logismu akan berkata, itu bukan nama. Abaikan itu. Tubuhmu tahu. Jika itu nyata, kamu akan merasakan pengakuan di dalam sel-selmu. Sebuah kepastian yang tidak memiliki dasar logis, tetapi mutlak ketika itu datang. Dan itu akan datang entah dalam 7 menit pertama atau ke-10 kalinya kamu duduk. Ucapkan dengan lantang, bahkan jika terasa canggung, bahkan jika terdengar seperti omong kosong, bahkan jika kamu tidak yakin kamu mengucapkannya dengan benar, suaramu memberinya bentuk. Getaran pita suaramu yang mengucapkan nama sejatimu menciptakan kecocokan frekuensi antara tubuh manusiamu dan esensi ilahimu. Dan saat kecocokan itu terjadi, sesuatu terkunci pada tempatnya. Ini seperti garpu tala yang dipukul di sebelah garpu tala lainnya. Resonansi, amplifikasi, kejelasan. Kamu akan tahu itu nyata karena tubuhmu akan merespons. Merinding, panas, air mata tanpa alasan, tawa tiba-tiba,
pelepasan tekanan yang tidak kamu sadari sedang kamu tahan. Itu bukan reaksi emosional. Itu adalah sistemmu mengenali dirinya sendiri. Cangkang manusia mendengar frekuensi yang telah dibawanya tertidur selama ini dan akhirnya mengingat, inilah aku. Inilah aku di balik semua ini. Semua pengkondisian, semua pemrograman, semua nama yang telah aku jawab, suara ini adalah milikku. Sekarang, disinilah hal menjadi kritis. Para archon akan mengganggu. Saat kamu mengajukan pertanyaan itu, bersiaplah menghadapi perlawanan. Tiba-tiba, kamu akan merasa lelah. Telepon akan berdering. Seseorang akan menginterupsi. Pikiran-pikiran akan membanjiri. Daftar belanjaan, stres pekerjaan, ingatan acak. Itu bukan kebetulan, mereka bisa merasakan ketika orang-orang terpilih mendekati nama itu. Dan mereka akan melemparkan semua yang mereka miliki untuk memecahkan fokusmu, karena jika kamu ingat, kamu akan lepas. Kamu berhenti merespons identitas palsu. Kamu berhenti memberi makan sistem. Kamu menjadi tidak bisa diatur. Teruslah mendesak. Jika kamu terganggu, mulai lagi. Jika pikiran berkerumun, akui mereka dan kembali ke pertanyaan. Jika tidak ada yang datang pertama kali, lakukan lagi besok dan hari berikutnya. Nama itu ada di sana. Itu selalu ada di sana. Kamu tidak sedang mencarinya. Kamu sedang membersihkan puing-puing yang ditumpuk demiurge di atasnya. Dan saat kamu membersihkan cukup banyak, itu muncul ke permukaan. Tak terelakkan, tak terbantahkan, milikmu. Begitu kamu memilikinya, begitu kamu mengucapkannya dengan lantang 3 kali dan merasakan pengakuan seluler itu, segalanya bergeser. Kamu akan menyadarinya segera. Nama manusia berhenti membawa beban. Orang memanggilmu dengan nama itu, dan ada jarak sekarang seperti kamu mendengar mereka memanggil orang lain, dan kamu hanya merespons dengan sopan. Rasa identitasmu terlepas dari sejarahmu. Kisah hidupmu, di mana kamu lahir, apa yang terjadi padamu, siapa dirimu sebelumnya, itu tidak mendefinisikanmu lagi. Itu menjadi konteks, bukan identitas. Menarik tetapi tidak relevan dengan siapa dirimu sebenarnya. Dan inilah yang paling menakutkan bagi Demiurge. Begitu kamu mengingat nama sejatimu, dia tidak bisa melacakmu dengan cara yang sama. Sistemnya bekerja dengan menandai kesadaran dengan penanda identitas. Nama, nomor jaminan sosial, tanggal lahir, peran, hubungan. Begitulah cara dia memantau siapa adalah siapa di dalam matriksnya. Tetapi nama sejatimu tidak ada di basis datanya. Itu adalah frekuensi dari luar yurisdiksinya. Ketika kamu mulai beroperasi dari nama itu, ketika kamu melabuhkan rasa dirimu dalam getaran yang kamu bawa sebelum inkarnasi, kamu menyiarkan pada panjang gelombang yang tidak bisa dikunci oleh sistem pengawasannya. Kamu masih di sini, masih berjalan-jalan. Tetapi baginya, kamu menjadi gelap, tak terlacak, bebas. Inilah yang tidak diberitahukan oleh teks-teks gnostik kepadamu. Tetapi setiap orang terpilih menemukannya dengan cara yang keras. Saat kamu mengingat nama sejatimu dan mengucapkannya, Demiurge tahu. Bukan karena dia mendengarnya, dia tidak bisa merasakan frekuensi setinggi itu, tetapi karena kamu lenyap dari sistem pelacakannya. 1 detik, kamu di sana, terindeks, terkatalog, merespon secara terprediksi terhadap identitas yang dia berikan. Detik berikutnya, sinyal menjadi gelap dan itu memicu respons otomatis. Dia mengirimkan semua yang dia miliki untuk membuatmu lupa lagi. Dalam waktu 48 jam setelah mengingat namamu, bersiaplah hidupmu akan menjadi bising. Krisis mendadak, konflik tak terduga, orang-orang yang belum kamu dengar kabarnya selama bertahun-tahun akan menghubungimu dengan urgensi. Tagihan yang kamu lupakan akan menuntut perhatian segera. Tubuhmu mungkin jatuh sakit. Pikiranmu mungkin membanjir dengan kecemasan tentang hal-hal yang terasa baik-baik saja kemarin. Ini bukan kebetulan. Ini bukan nasib buruk. Ini adalah gangguan sistematis yang dirancang untuk menarik perhatianmu kembali ke identitas materi, kembali ke drama manusia, kembali ke nama di akta kelahiranmu. Karena jika dia bisa membuatmu cukup stres, cukup terganggu, cukup teridentifikasi dengan masalah kehidupan manusia, kamu akan berhenti mengucapkan nama sejatimu. Kamu akan berhenti beroperasi dari frekuensi itu. Dan dalam beberapa minggu, amnesia merayap kembali. Tidak total, tapi cukup. Cukup sehingga kamu bisa dikelola lagi. Jadi, inilah langkah balasan yang diajarkan Yesus. Setiap kali gangguan semakin intensif, ucapkan namamu lagi dengan lantang 3 kali. Kamu tidak sedang melawan kekacauan. Kamu sedang menegaskan kembali frekuensi. Demiurge melemparkan kebisingan padamu untuk menenggelamkan sinyal.
tetapi namamu adalah sinyalnya. Dan setiap kali kamu mengucapkannya, kamu memutar volume kembali naik. Krisis tidak harus selesai, konflik tidak harus berakhir, kamu tidak harus memperbaiki apapun. Kamu hanya perlu terus mengucapkan namamu, karena selama frekuensi itu aktif, selama kamu menyiarkan dari identitas ilahimu, gangguannya tidak bisa menempel. Itu seperti mencoba menggenggam asap. Dia bisa menciptakan kekacauan di sekitarmu, tetapi dia tidak bisa membuatmu mengidentifikasi diri dengannya. Dan saat kamu berhenti mengidentifikasi, kekacauan kehilangan kekuatannya masih terjadi, tetapi itu terjadi pada kostumnya bukan padamu. Dan kamu, frekuensi itu, nama itu, kesadaran yang mendahului inkarnasi ini, tetap tak tersentuh mengamati badai dari tempat yang tidak akan pernah bisa dijangkau badai itu. Demiurga mencuri nama ilahimu saat kamu lahir. Dia menguburnya di bawah identitas palsu yang begitu lengkap, sehingga kamu lupa untuk bahkan bertanya apakah ada sesuatu sebelum itu. Tetapi nama itu masih ada, itu selalu ada di sana. Menunggu di bawah setiap gelar, setiap peran, setiap versi dirimu yang telah kamu coba, berharap satu akhirnya akan terasa benar. 7 menit keheningan. Satu pertanyaan, apa nama sejatiku? Itu tidak akan datang sebagai kata. Itu akan datang sebagai frekuensi, sebagai nada, sebagai getaran. Dan ketika itu datang, ucapkan dengan lantang 3 kali. Tubuhmu akan mengenalinya sebelum pikiranmu memahaminya. Kamu akan merasakannya di sel-selmu. Itu bukan emosi, itu mengingat. Itu adalah kesadaranmu mendengar dirinya sendiri untuk pertama kalinya sejak kamu memasuki alam ini. Dan saat kamu mengucapkan nama itu, Demiurge kehilangan pegangan utamanya padamu. Kamu tidak menjawab identitas yang dia berikan lagi. Kamu beroperasi dari frekuensi yang kamu bawa sebelum waktu, sebelum materi, sebelum dia. Malam ini, duduklah dalam keheningan, ajukan pertanyaan dan biarkan nama itu muncul. Jangan memaksanya, jangan merekayasanya. Berikan saja izin untuk bangkit, dan ketika itu datang, jangan ragukan itu. Ucapkan, klaim itu, dan saksikan bagaimana segala sesuatu yang telah kamu kejar, identitas, tujuan, rasa memiliki, berhenti menjadi pencarian, dan menjadi pengakuan. Kamu tidak sedang menemukan dirimu sendiri. Kamu sedang mengingat apa yang selalu menjadi dirimu. Dan tidak ada seorang pun, bahkan Demiurge, yang bisa mengambil itu darimu begitu kamu mengetahuinya. Jika kamu mengingat nama sejatimu malam ini, lakukan 3 hal sekarang juga. Pertama, tulis komentar, saya ingat di bawah ini. Biarkan orang-orang terpilih lainnya menyaksikan kebangkitanmu. Kedua, berlangganan ke Divine Codes, karena teknik-teknik canggih untuk melabuhkan nama ilahimu akan segera datang. Ketiga, sukai video ini agar orang-orang terpilih lainnya menemukan apa yang dicuri Demiurge sebelum dia mengubur ajaran ini lagi. Lakukan ketiganya sekarang. Lalu, malam ini dalam keheningan, ajukan pertanyaan dan ketika nama sejatimu muncul, ucapkan 3 kali dengan lantang dan rasakan apa yang Demiurge coba buat kamu lupakan. Kamu bukan manusia. Kamu adalah frekuensi yang selama ini memakai manusia, dan sekarang kamu ingat.